Halo sahabat BPHN, bertemu kembali dengan saya, Murni Handayani Sari, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Badan Pembinaan Hukum Nasional melaksanakan medical check-up bagi seluruh pegawai selama 3 hari, mulai Senin hingga Rabu 18 hingga 20 November 2024 di Aula Mujono BPHN. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan kesehatan jiwa menggunakan metode MMPI pada hari pertama, serta berbagai tes kesehatan fisik pada hari kedua dan ketiga. Pada Senin 18 November 2024, para pegawai menjalani tes MMPI dengan menyelesaikan 567 soal untuk mengukur kepribadian, emosi, dan kondisi psikologis mereka. Tes yang berlangsung dalam 2 sesi ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental sebagai pendukung kualitas kerja dan kesejahteraan pegawai. Selanjutnya, pada Selasa dan Rabu, 19-20 November 2024, rangkaian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan fisik seperti tes darah, ronsen, visus mata, dan tes urin. Bekerja sama dengan Lab Prodia Kampung Melayu. Pemeriksaan ini dirancang untuk mendeteksi dini berbagai potensi masalah kesehatan guna menjaga produktivitas kerja pegawai tetap optimal. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas, menekankan pentingnya transparansi dan kolaborasi dalam sistem kerja di lingkungan Kemenkum. Saat melantik 49 pejabat pimpinan tinggi Pratama pada Senin 18 November 2024 di Geraha Pengayoman Jakarta, Supratman meminta seluruh jajaran untuk membangun sistem kerja berbasis merit dan transparansi. Menurutnya, promosi jabatan akan dilakukan berdasarkan kompetensi dan kinerja tanpa ada istilah orang dekat menteri. Selain itu, Menkum juga mendorong penerapan Tour of Duty untuk meningkatkan pengalaman pegawai dengan menempatkan mereka di berbagai wilayah Indonesia. Ia menambahkan, sistem laporan bulanan akan diterapkan sebagai bentuk evaluasi dan monitoring kinerja. Supratman berharap langkah ini dapat menjadikan Kemenkum sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel di mata publik. Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat dari Badan Pembinaan Hukum Nasional turut dilantik. Muhammad Alyamsyah sebagai Sekretaris BPHN, Konstantinus Kristomo sebagai Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Rahendro Jati sebagai Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional BPHN, Saifur Rohim sebagai Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN, serta Arfan Faiz Mulizi sebagai Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN. Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan mengusulkan rancangan undang-undang perampasan aset ke dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025 hingga 2029. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebutkan bahwa RUU ini menjadi prioritas pemerintah, menduduki posisi kelima dari 40 usulan prolegnas jangka menengah. Ia menegaskan bahwa Presiden telah berkomitmen menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI pada Senin 18 November 2024. Selain RUU perampasan aset, pemerintah juga mengusulkan 8 RUU untuk masuk prolegnas prioritas 2025, di antaranya hukum acara perdata, narkotika dan psikotropika, serta keamanan dan ketahanan cyber. Supratman berharap evaluasi prolegnas ini dapat menghasilkan keputusan yang mendukung penguatan kerangka hukum nasional. Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam proses legislasi untuk memastikan bahwa aspirasi publik terakomodasi. Dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 19 November 2024, sebanyak 41 RUU disepakati masuk prolegnas prioritas 2025. Sementara 176 RUU disahkan dalam prolegnas jangka menengah 2025 sampai 2029, termasuk RUU perampasan aset. Wakil Ketua DPR Adis Kadir memimpin persetujuan aklamasi tersebut. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menyebutkan semua usulan telah melalui pembahasan bersama pemerintah, DPR, dan DPD. Bob Hasan menjelaskan bahwa usulan RUU berasal dari berbagai pihak, termasuk komisi, fraksi, dan masyarakat. Hingga rapat berakhir, tercatat ada 150 usulan RUU dalam prolegnas jangka menengah dan 42 RUU dalam prolegnas prioritas. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan di tingkat panitia kerja DPR untuk memastikan urgensi serta keselarasan antar usulan.
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar uji kompetensi teknis untuk pegawai yang akan berpindah ke jabatan fungsional penyuluh hukum. Kegiatan yang diadakan di Park Hotel Jakarta pada Rabu 20 November 2024 bertujuan untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendukung penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Konstantinus Kristomo, menyampaikan bahwa penyuluh hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Ia menekankan bahwa jumlah penyuluh hukum yang tersebar di seluruh kementerian dan pemerintah daerah terus bertambah. Seiring dengan pelaksanaan uji kompetensi ini, Kristomo juga berharap ke depan penyuluh hukum dapat bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum untuk memperluas akses keadilan di tingkat desa dan kelurahan. Uji kompetensi teknis ini diikuti oleh 3 pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diproyeksikan masuk ke dalam jabatan fungsional penyuluh hukum ahli muda. Dengan adanya pelatihan dan penambahan jumlah penyuluh hukum yang kompeten, BPHN berharap program penyuluhan hukum akan lebih efektif dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat, serta mempercepat terbentuknya budaya hukum yang lebih baik di Indonesia. Kementerian Hukum Republik Indonesia melakukan audit transisi pasca pergantian pemerintahan menyusul terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Audit ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perubahan struktur organisasi kementerian dan lembaga, termasuk di bidang sumber daya manusia, aset keuangan, serta pengadaan barang dan jasa. Proses ini juga mencakup unit eselon 1 yang sebelumnya berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Inspektur Wilayah 4 Kementerian Hukum, Bambang Setiabudi menjelaskan bahwa meskipun tidak ada perubahan signifikan pada unit eselon 1 yang tetap berada di Kementerian Hukum, audit transisi tetap dilakukan, terutama pada bidang sumber daya manusia. Sekretaris BPHN Igusti Putu Milawati mendukung penuh proses ini dan berharap perubahan hanya terjadi pada tugas dan fungsi BPHN, sementara pegawai tetap diperlukan dalam penyusunan produk hukum. Audit transisi ini dimulai pada 21 November dan dijadwalkan selesai pada 6 Desember 2024. Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Ihsanuddin Eko Saputro, menekankan bahwa audit ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjamin stabilitas pelayanan publik selama masa transisi. Diharapkan proses ini dapat memberikan dampak positif dan mendukung kelancaran restrukturisasi di Kementerian Hukum. Badan Pembinaan Hukum Nasional menggelar kegiatan verifikasi, akreditasi, dan perpanjangan sertifikasi bagi calon pemberi bantuan hukum Kamis 21 November 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan akses keadilan yang berkualitas melalui pemberian bantuan hukum yang profesional. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Konstantinus Kristomo menekankan pentingnya konsistensi dalam proses verifikasi dan akreditasi. Ia menjelaskan bahwa perpanjangan sertifikasi pemberi bantuan hukum harus berdasarkan data yang valid dan evaluasi yang jelas. Kristomo juga mengingatkan bahwa pemberi bantuan hukum memiliki tanggung jawab besar dalam membantu masyarakat mendapatkan keadilan. Sekretaris BPHN Igusti Putu Milawati menambahkan bahwa pengelolaan anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam penentuan akreditasi. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas layanan pemberi bantuan hukum juga perlu dilakukan, guna memastikan bahwa peningkatan jumlah pemberi bantuan hukum sejalan dengan peningkatan kualitas layanan mereka. Penyuluh hukum ahli utama BPHN, Sofian, mengungkapkan bahwa verifikasi dan akreditasi kali ini mencakup 586 pemberi bantuan hukum periode 2022 sampai 2024 yang telah diseleksi berdasarkan rekomendasi Pokjada dengan melibatkan berbagai pihak termasuk dosen-dosen dari universitas ternama. BPHN berharap proses ini dapat mempercepat dan memperbaiki kualitas pemberian bantuan hukum di Indonesia, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Sekian berita dari BPHN News, semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya, Murni Handayani Sari, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.